Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Guru pengolah harwa berkata, "Aku bilang, penatua ke-9, apakah menurutmu aku tidak tahu maksudmu? Apa maksudmu? Muridmu punya dendam dengan dia, dan kau pura-pura tidak tahu, lalu kau malah memimpin pembukaan tempat rahasia, tujuannya jelas agar yang lain bertemu dia dan menghabisinya, bukan?" Semua orang di sekelilingnya terkejut, dan Situ Jinsha berkata dengan kagum, "Guru, ternyata Anda juga bisa segarang itu." "Diam kau." Guru pengolah arwah marah besar saat itu, tapi Lin Tian hanya tertawa dan tidak bicara. Sementara nenek tua Kujiu, penatua ke-9, berkata dengan dingin, "Apa hubunganmu dengan dia sampai kau sebegitu marahnya?" "Dia sangat membantuku. Dia adalah penolongku." Guru pengolah arwah menjawab tanpa basa-basi, tapi penatua Kujiu ingin terus memanas-manasi. Saat itu, penebang kayu, penatua lain, berkata, "Sudahlah, berhenti bertengkar. Aku melihat sendiri bagaimana dia mengalahkan Situ Jinsha. Kalau kau bilang itu karena dikasih keringanan, maka itu aneh." Penatua Kujiu menatap tajam dan berkata, "Penatua Guang, jadi kau juga membelanya?" "Akademi Genius kita terkenal karena mencari bakat sejati, dan dia adalah bakat terbaik yang pernah kulihat. Jadi ya, aku menghargainya lebih dari siapapun," kata penebang kayu. Ucapan itu membuat banyak murid jenius yang hadir merasa tak senang. Jelas mereka merasa diri mereka lebih kuat daripada seorang murid dari ranah emas. Penatua Kujiu tertawa dingin, "Hah, bakat," katanya. Penebang kayu bertanya, "Penatua ke-9, bukankah kau memanggil kami ke sini bukan hanya untuk membahas ini? Aku memanggil kalian untuk membuka tempat rahasia, tapi ada orang yang ikut-ikutan masuk ke 10 besar, dan aku tidak puas." Penebang kayu berkata santai, "Tempat rahasia itu memang ujian bagi 10 besar. Kalau ada yang merasa tidak puas, biarlah mereka membuktikannya di dalam sana nanti." Penatua Kujiu menjadi sedikit lebih tenang. Benar juga, tempat rahasia tidak sesederhana itu. Penebang kayu menoleh ke Lin Tian dan berkata, "Nak, ini pertama kalinya kau masuk ke tempat rahasia, jadi aku ingin beritahu beberapa hal. Silakan. Pertama, kau boleh bertarung sesukamu di dalam. Jadi kalau terjadi apa-apa nanti, tak ada yang bisa menolongmu. Tak masalah. Kedua, kau bisa memilih untuk tidak ikut. Bisa mundur sekarang juga." Saat ini, Mo Yun menyindir, "Nak, katanya hebat? Ayo lanjut kalau memang berani." "Aku tetap ikut, tapi bukan karena provokasimu." Lin Tian berkata karena tujuannya adalah menuju paviliun rahasia. "Oke, sombong juga." Mo Yun tertawa mengejek. Penebang kayu melanjutkan, "Ketiga, setiap kali tempat rahasia dibuka, akan ada berbagai macam formasi. Di bagian terdalam formasi, ada sebuah lorong. Siapapun yang mencapai lorong itu lebih dulu, bisa masuk ke paviliun rahasia untuk belajar." Lin Tian tersenyum, "Ada lagi?" "Tidak, hanya 3 itu." "Baik, aku mengerti." Penebang kayu menatap Lin Tian dengan penasaran, "Kau benar-benar tidak khawatir?" "Khawatir tentang apa?" "Sudahlah, aku tak akan lanjutkan." Penebang kayu berhenti bicara dan menoleh ke penatua Kujiu, "Mari kita mulai." "Baik." Setiap penatua lalu mengeluarkan bendera, dan ketika mereka melambai-lambaikannya, pusaran muncul di langit, lalu turun ke hadapan semua orang. Penebang kayu berkata, "Tempat rahasia hanya terbuka selama 3 hari. Jika kalian berhasil mencapai paviliun rahasia, itu cerita lain." Semua murid segera masuk ke dalam pusaran dengan kecepatan tinggi. Mo Yun menoleh ke Lin Tian dan menyindir, "Nak, ayo cepat masuk, tunggu apa?" Lin Tian menatap Mo Yun dan tersenyum, "Tunggu saja, nyawamu milikku." Mo Yun terkejut dan kesal, berani-beraninya mengancamku. Situ Jinsha bertanya kepada gurunya, "Guru, apa dia akan baik-baik saja? Kau buta ya? Ke-9 orang itu pasti sudah disuap. Mereka pasti ingin membunuh anak itu." Guru pengolah arwah gelisah, sementara penatua Kujiu tersenyum sinis. "Penatua Kujiu, apakah Anda memberi mereka hadiah?" "Kenapa aku harus memberitahumu?" jawab penatua Kujiu dengan angkuh. Guru pengolah arwah mendengus, licik. Penatua Kujiu tak menjawab,
Para penatua lain saling pandang, bingung. Sementara itu penebang kayu menghela napas, sayang sekali, anak itu jenius sejati. Di dalam formasi, kabut menyelimuti segalanya. Kesembilan murid berdiri memandangi Lin Tian sambil tertawa mengejek. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Kalian semua akan menyerang bersama?" Alih-alih menjawab, mereka semua melihat ke arah salah satu pria. Orang itu terlihat dingin dan menakutkan, dialah peringkat pertama dalam daftar jenius. Dia menyeringai, "Nak, untuk menghadapi kau, kami tak perlu bersembilan. Salah satu dari kami saja cukup. Ceritakan padaku, keuntungan apa yang penatua Kujiu janjikan agar kalian semua menyerangku?" Pria itu menjawab, "Penatua Kujiu bilang, kalau kami membunuhmu, kami akan mendapat pil pecah ruang, pil penting untuk menembus ke tingkat Dewa Buddha setengah langkah." "Pil itu? Kau pikir itu cuma pil biasa? Dengan pil itu, kemungkinan berhasil menembus ruang waktu meningkat drastis," kata pria itu meremehkan Lin Tian. Lin Tian lalu mengeluarkan sebuah pil dan tersenyum. "Bagaimana dengan ini?" "Pil pelindung Dewa 9 putaran." Mata ke-9 orang itu berkilau. "Sekarang katakan, siapa yang pantas mendapatkannya?" Mereka langsung waspada, dan si pria berkata, "Jangan terpengaruh, kalian mengerti?" Tapi Lin Tian menyindir, "Dia paling kuat, jadi kalau kalian tidak melawan dia bersama, pasti dia yang akan mendapat pil ini." Kedelapan lainnya jadi ragu, dan mulai curiga satu sama lain. "Diam kau," bentak pria itu. Tapi Lin Tian tetap tersenyum, "Kalian 9 harus bertarung satu sama lain. Siapa yang menang, pil ini miliknya." Pria itu mengancam, "Siapa yang berani menyerangku, akan kulumpuhkan." 8 orang lainnya tahu pria itu kuat, tapi mereka juga mulai berbisik diam-diam, bagaimana caranya menjebaknya lebih dulu. Melihat pertikaian internal 9 orang itu, Lin Tian yang asli sebenarnya sudah kabur, hanya menyisakan sebuah bayangan untuk mempermainkan mereka. Tentu saja, ke-9 orang itu tidak mengetahuinya. Maka 8 orang pun mengelilingi Han Tianfeng, dan Han Tianfeng tidak buru-buru mengejar Lin Tian. Setelah menonton pertunjukan, matanya yang dingin memancarkan kilatan, lalu tiba-tiba hawa dingin menyerang Lin Tian dan langsung membekukannya. Kemudian Han Tianfeng bersiap mengambil bayangan yang telah dibekukan itu. Tapi 8 orang lainnya tidak senang, dan mulai mengaktifkan ruang citra mereka masing-masing. Maka ke-9 orang itu pun berdiri saling berhadapan. Han Tianfeng, sebagai peringkat pertama, memang layak ditakuti. 8 orang lainnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Han Tianfeng memperingatkan, "Kalian semua, sebaiknya jangan menantangku. Kalau tidak, nanti aku akan membunuh kalian satu persatu." "Kalau kami 8 orang bersatu, membunuh kami juga tidak mudah," jawab seseorang dengan tajam. Han Tianfeng tersenyum meremehkan. "Oh, benarkah begitu?" Mendengar ini, ke-8 orang lainnya langsung bersiap-siap siaga. Bayangan Lin Tian kemudian berkata sambil tersenyum, "Hei kalian, mau bertarung ya bertarung saja, kenapa banyak omong?" Han Tianfeng menatap Lin Tian dengan marah, "Tunggu saja, bocah. Setelah aku bereskan mereka, kau giliran berikutnya. Kau pikir bisa mengalahkan 8 orang itu? Sepertinya tidak semudah itu." Lin Tian tertawa kecil. Han Tianfeng pun langsung membuka ruang citranya, dan salju mulai berjatuhan di mana-mana. Ruang citra milik 8 orang langsung ditindih oleh ruang citra Han Tianfeng, menjadikannya penguasa ruang itu. Lin Tian bergumam dalam hati, orang ini memang tidak mudah dihadapi. Dengan satu dengusan, Han Tianfeng mengerahkan angin dingin yang melesat di udara dan menghantam mereka secara langsung. 8 jenius dengan peringkat yang sama langsung terluka parah. 8 orang itu mundur dengan panik, sementara Han Tianfeng menatap bayangan Lin Tian dan menyeringai, "Bocah, awalnya aku tidak ingin menunjukkan kekuatanku, tapi karena kau, aku jadi harus membuka semuanya lebih awal. Tak mau menunjukkan kekuatan? Jadi selama ini kau sembunyikan?" "Tentu saja. Aku ini jenius di antara para jenius. Aku ingin menjadi yang terkuat." Han Tianfeng menjawab dengan bangga. 8 orang lainnya gemetar, sementara Lin Tian malah tersenyum, "Meskipun kau hebat, punya bakat luar biasa, tapi otakmu agak tumpul. Apa maksudmu?" Han Tianfeng membelalak, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Itu hanya bayanganku. Aku yang asli sudah pergi dari tadi." Saat itu juga, bayangan Lin Tian menghilang, membuat Han Tianfeng tertegun, "Aku dipermainkan?" 8 orang lainnya juga bengong, lalu segera berpencar mencari Lin Tian. Han Tianfeng melompat dan berlari ke bagian terdalam dari formasi, sedangkan Lin Tian sendiri sudah mencapai bagian paling dalam dengan melewati banyak formasi. Saat ini, di hadapan Lin Tian terdapat sebuah jembatan,
dan di seberang jembatan itu ada gerbang batu dengan 2 huruf kuno, Paviliun Rahasia. Melihat ini, Lin Tian mulai menyeberangi jembatan. Saat itu, hawa dingin kuat menyerangnya dari belakang disertai teriakan, "Jangan lari!" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Cepat juga kau menyusul." Ia pun meninggalkan bayangan, dan segera tiba di gerbang batu, lalu mendorongnya dan masuk ke dalam. Begitu Han Tianfeng tiba, melihat pintu batu itu terbuka, ia menggertakkan giginya dengan marah. "Kau? Aku sudah di sini." Lin Tian menyindir Han Tianfeng, dan hawa dingin menyebar dari tubuh Han Tianfeng. Matanya memancarkan amarah, "Kau percaya aku akan membunuhmu?" "Membunuhku? Coba saja kalau bisa." Lin Tian mengeluarkan banyak bayangan. Han Tianfeng langsung membuka ruang citranya. Salju mulai berjatuhan dan membekukan bayangan satu persatu. Tapi Lin Tian hanya tertawa, membekukan itu tak ada gunanya, semua itu hanya bayangan. "Bocah, aku beritahu, kau tidak akan berakhir dengan baik. Aku sudah masuk, kau mau apa?" Lin Tian sengaja menyindir, membuat Han Tianfeng geram, "Kau percaya tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga? Aku ini hanya bayangan. Kalau mau hilang, ya tinggal hilang saja. Jadi kalau mau bunuh, nanti saja." Setelah berkata begitu, semua bayangan pun lenyap. Han Tianfeng mengaum marah, kemudian menyimpan ruang citranya dan menatap pintu batu dengan geram. Namun dia tidak berani masuk, hanya bisa menatap tajam dan berkata, "Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu." Lalu Han Tianfeng pun berbalik dan pergi. Bagi Lin Tian, dia sudah tiba di Paviliun Rahasia. Di dalamnya, terdapat banyak buku, beberapa di antaranya adalah koleksi pribadinya. "Kenapa aku bisa sampai di sini?" Lin Tian tampak bingung. Ia melihat-lihat sekeliling dan menemukan banyak barang yang belum ia kenali. Akhirnya, ia melihat tulisan di dinding, yang menyatakan bahwa semua benda itu dikumpulkan oleh 3 kepala akademi jenius saat mereka menjelajah. Lin Tian ragu, beneran dikumpulkan? Jangan-jangan dirampok atau dicuri? Saat Lin Tian menghela napas, tiba-tiba muncul aura dari tumpukan buku di tempat gelap. Lin Tian segera memperhatikan dan berkata, "Keluarlah." Lalu muncul bayangan yang berubah menjadi seorang lelaki tua yang menatap Lin Tian dengan heran, "Kenapa kali ini yang datang dari tingkat emas?" "Siapa kau?" tanya Lin Tian penasaran. "Aku kepala Paviliun Rahasia. Kalau kau tidak mengerti sesuatu, kau bisa bertanya padaku." "Tanya padamu? Kau bisa jawab?" "Tentu. Asal itu tercatat di sini, aku bisa menemukannya," jawabnya dengan penuh percaya diri. Lin Tian pun bertanya, "Dari mana semua buku ini berasal?" "Itu didapat oleh 3 kepala akademi saat perjalanan mereka," jawabnya. Namun Lin Tian tak percaya. "Kau pikir aku akan percaya?" "Apa? Kau meragukan para kepala akademi?" "Ya," jawab Lin Tian santai. Kepala paviliun itu menatapnya. "Bocah, aku sudah menjaga tempat ini ribuan tahun, belum pernah ada yang segila kau." "Apakah aku salah?" tanya Lin Tian. Kepala paviliun itu tidak mau membahas lebih lanjut dan berkata, "Kau bisa memilih untuk belajar di sini. Aku akan membantumu." "Membantu?" "Ya, asal kau memilih sesuatu di sini, aku akan membantumu memahaminya, agar kau tidak masuk sini dengan sia-sia," kata kepala paviliun yakin. Lin Tian menanggapinya dengan tawa, "Kalau begitu aku mau jadi kaisar sekarang juga." "Ada caranya?" Bocah, maksudku kau pilih satu hal di sini dulu, bukan asal bicara begitu saja." Kepala paviliun mulai kesal, merasa Lin Tian hanya cari gara-gara. Lin Tian pun melihat-lihat dan berkata, "Meskipun benda-benda di sini bagus, aku tidak tertarik." "Tidak tertarik? Kau benar-benar terlalu sombong." Kepala paviliun kesal, tapi Lin Tian menatap dinding. Kalau boleh jujur, yang paling menarik dari seluruh paviliun rahasia ini adalah, bagaimana 3 kepala akademi bisa mendapatkan semua benda ini. "Aku sudah bilang itu dari perjalanan, kenapa kau terus bersikeras?" Lin Tian tak menjawab. Kepala paviliun itu akhirnya berkata, "Begini saja. Kalau kau tak tertarik dengan ilmu bela diri, kau bisa pilih senjata sihir, pil, atau jimat. Selama aku bisa memberikannya, maka itu jadi milikmu. Ini adalah hadiah karena kau sudah berhasil masuk ke paviliun rahasia. Aku belum punya keinginan untuk apapun yang kau sebutkan tadi." Perkataan Lin Tian hampir membuat kepala paviliun marah besar, tetapi dia menahan amarahnya. "Kalau begitu, anak muda, apa yang kau inginkan?" Lin Tian menatapnya. "Apa yang kuinginkan? Apa kau bisa mendapatkannya?" "Ini? Kalau tidak bisa, lebih baik jangan banyak bicara." Kepala paviliun hampir muntah darah karena kesal, tapi demi menjaga wibawa, dia tersenyum paksa. "Kau sebutkan saja, biar kulihat apa itu."
Di mana ketiga kepala akademi itu? Begitu Lin Tian mengatakan ini, kepala pavilion terdiam. Lin Tian pun tersenyum. Tenang saja, aku tidak bertanya padamu kok. Kepala pavilion merasa diremehkan dan cepat-cepat berkata, aku tahu di mana mereka. Oh, benarkah? Minat Lin Tian langsung tumbuh. Melihat tatapan Lin Tian, kepala pavilion langsung ingin meninggikan dirinya. Sudah jelas akulah yang tahu keberadaan ketiga kepala akademi para jenius itu. Lin Tian menatapnya dengan senyum sinis. Kenapa aku tidak percaya omonganmu? Apa? Kau tak percaya? Kalau begitu buktikan, ayo kita lihat apakah mereka benar-benar di sana. Lin Tian menantangnya, tapi kepala pavilion merasa dijebak dan berkata, aku tidak mau bilang. Kalau tak mau bilang, buat apa semua omong kosong tadi? Lin Tian bertanya ketus, dan kepala pavilion akhirnya menjawab. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tak ada hal yang aku tidak tahu. Kalau begitu, siapa yang bisa tahu apakah kau benar? Lin Tian mengejek, dan kepala pavilion langsung tersinggung. Aku beritahu, ketiga dewa itu sedang berlatih di dunia jiwa laut. Dunia jiwa laut? Kening Lin Tian berkerut. Tempat itu, 10.000 tahun yang lalu, adalah laut yang penuh dengan aura hantu. Yang lebih mengerikan, tempat itu dihuni oleh berbagai hantu dan binatang buas. Selain itu, bahkan dewa pun bisa merasa pusing saat berada di sana. Walaupun ada rumor bahwa tempat itu cocok untuk berlatih, tak ada yang benar-benar pernah pergi ke sana. Bahkan Lin Tian sendiri pernah ingin ke sana, tapi dia terpengaruh oleh kekuatan aneh yang membuatnya tidak bisa mendekat. Namun kini dikatakan kalau tempat itu bisa digunakan untuk berlatih. Ini tentu membuatnya terkejut. Kepala pavilion melihat keterkejutan Lin Tian dan berkata sambil tersenyum. Dunia jiwa laut itu sudah berubah sejak 5.000 tahun yang lalu. Berubah besar? Ya, kekuatan yang membuat pusing itu sudah lenyap. Karena itu, para dewa atau calon dewa sering berlatih di sana. Tapi tempat itu tetap dunia yang tidak dikenal, mudah masuk tapi sulit keluar, jadi orang biasa tak berani mendekat. Lin Tian mengangguk paham dan tersenyum. Benarkah begitu? Tentu saja, sebelum ketiga kepala akademi itu pergi, mereka sendiri yang bilang padaku. Lin Tian pun tersenyum. Terima kasih banyak. Setelah berkata begitu, Lin Tian berbalik hendak pergi. Namun kepala pavilion berkata kesal. Kau pergi begitu saja? Aku kesini hanya untuk tahu keberadaan ketiga kepala akademi. Lin Tian menjawab sambil terus berjalan. Kepala pavilion heran. Kau ingin apa dari mereka? Aku dengar ketiga kepala akademi itu hebat dalam perhitungan dan bukan orang sembarangan. Aku ingin menantang mereka. Lin Tian tertawa, dan kepala pavilion malah mengejek. Kau menantang tiga dewa? Jangan bercanda, anak muda. Kenapa tidak? Lin Tian tetap percaya diri. Kepala pavilion menatap Lin Tian sambil tersenyum. Kalau begitu biar aku coba hitung, apakah kau bisa bertemu ketiga kepala itu atau tidak? Setelah berkata begitu, tubuh kepala pavilion bersinar dengan cahaya bintang, dan Lin Tian bertanya dengan heran. Ini juga bentuk perhitungan? Ya, ini adalah divinity ilahi. Aku belajar banyak dari ketiga kepala akademi. Kepala pavilion mulai menghitung, tetapi wajahnya kemudian berubah bingung. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat masa lalumu? Kalau bisa dengan mudah melihat masa lalu orang lain, untuk apa berlatih? Lin Tian tertawa kecil. Kepala pavilion lalu menjelaskan. Ketiga kepala akademi berkata, jika divinity ilahi ini mencapai puncak, ia bisa mengintip masa lalu dan masa depan. Tapi aku baru menguasai sebagian kecil, jadi aku hanya bisa menghitung kejadian dalam setengah jam ke belakang. Oh ya? Apa itu divinity ilahi? Kau ingin mempelajarinya? Kepala pavilion bertanya sambil tersenyum. Lin Tian menjawab. Bukankah dari tadi kau bicara panjang lebar cuma ingin aku mempelajari sesuatu di sini? Benar. Semua orang yang datang ke sini akan belajar sesuatu sebelum pergi. Tapi kau tadi, tidak bisa kulihat apa-apa darimu. Sungguh memalukan untukku. Lin Tian tertawa kecil. Kau lucu juga. Itulah aku. Kepala pavilion tetap keras kepala. Lin Tian pun berkata bercanda.
Kalau begitu, di mana buku Divinity Ilahi itu? Ikut aku. Kepala pavilion membawanya ke ruang rahasia, di mana ada sebuah kulit tua di rak buku, dengan tulisan-tulisan kuno terukir di atasnya. Lin Tian menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah versi tidak lengkap dari Divinity Ilahi. Tidak lengkap? Divinity Ilahi punya 5 bagian. 3 bagian dimiliki masing-masing oleh 3 kepala akademi, 2 bagian lainnya hilang. Oh, begitu ya? Ya, yang ada di sini adalah 3 bagian hasil salinan dari yang asli. Tapi karena disalin, mungkin ada penyimpangan, jadi belum tentu sama persis. Kalau tidak akurat, kenapa aku harus belajar? Bagian awalnya akurat. Yang mungkin salah itu bagian akhirnya. Jadi kau bisa pelajari bagian awal di sini, dan untuk melengkapi, cari sisanya dari ketiga kepala akademi. Lin Tian pun menggerutu. Hampir tak lengkap, tapi tetap tak lengkap. Jangan remehkan. Ilmu ini bisa menyingkap masa lalu, masa depan, bahkan mempelajari riwayat hidup seseorang secara lengkap. Lin Tian mulai mempelajarinya dengan serius. Buku itu hanya berisi 3 bagian dari 5, yaitu bagian tentang masa lalu, atau disebut juga bab masa lalu. Jika ketiga bagian ini dikuasai, seseorang bisa melihat peristiwa yang terjadi pada seseorang selama 100.000 tahun terakhir, seolah-olah melihat kenangan orang itu. 100.000 tahun? Apakah Nangong Sue dan Tian Luo punya hubungan dengan ketiga kepala itu? Lin Tian mulai penasaran dan bertekad untuk segera mempelajari Divinity Ilahi ini. Kepala pavilion yang berada di samping awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi saat melihat Lin Tian sudah asyik membaca, dia hanya bisa mundur dan bergumam. Tadi katanya tak tertarik, sekarang malah lebih semangat dari siapapun. Setelah ngomel sendiri, kepala pavilion pun mundur untuk beristirahat, sementara Lin Tian semakin merasa bahwa Divinity Ilahi ini sangat luar biasa. Karena ramalan biasa cenderung memiliki kesalahan besar, terutama soal masa lalu dan masa depan. Tapi jika seseorang berhasil menguasai Divinity Ilahi secara penuh, keakuratannya bisa mencapai 100%. Hal ini membuat Lin Tian merasa luar biasa, tapi karena hanya ada 5 bagian dari Divinity of Heaven dan di tempat ini hanya ada 3 bagian yang bahkan tidak lengkap, maka sekalipun Lin Tian mempelajari bagian chapter masa lalu, tingkat keberhasilannya paling tinggi hanya 30%. Oleh karena itu, Lin Tian berencana mencari ketiga dewa itu dan mendapatkan 3 bagian lengkap dari mereka, untuk melihat apakah dia bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dari chapter masa lalu itu hingga 100%, agar dia bisa tahu apakah Nangong Sue masih hidup atau tidak, dan kemana Tian Luo pergi. Namun Lin Tian memiliki kekhawatiran. Jika ketiga orang itu benar-benar berhubungan dengan orang-orang yang mengincarnya, mereka pasti tahu semua tentang masa lalunya. Ini membuatnya bergidik dan berseru, "Apa kau masih di sana?" "Ya, ada apa?" tanya pemimpin pavilion itu penasaran, dan Lin Tian bertanya, "3 presiden itu, apakah mereka sudah mempelajari ketiga bagiannya?" Sepertinya belum." Lin Tian menghela napas lega dan bertanya, "Berapa tingkat keberhasilan mereka?" "Sepertinya ada di kisaran 6 atau 70%. Tapi aku dengar, kalau tidak mempelajari kelima bagiannya, pasti akan ada masalah yang tak terduga." "Masalah tak terduga?" "Ya, misalnya ada orang yang tak bisa diprediksi, atau hasilnya meleset jauh. Misalnya, aku hanya belajar bagian dasarnya, jadi saat aku melihatmu, semuanya seperti kabut. Tapi untuk beberapa orang, aku bisa melihat masa lalunya dalam setengah jam terakhir. Tapi kamu, tidak bisa." Lin Tian terkejut. "Oh, kau tidak bisa melihat masa laluku?" "Betul. Dan aku juga dengar dari 3 presiden, bahwa jika seseorang memiliki sistem atau kekuatan khusus, maka ramalannya bisa sangat menyimpang. Hanya jika kita menguasai semua 5 bagian, barulah hasilnya bisa akurat." Lin Tian menghela napas, "Kalau begitu, tidak masalah." "Tidak masalah?" Lin Tian tersenyum pada pemimpin pavilion itu. "Untung kau tidak bisa melihat masa laluku. Kalau bisa, itu bisa jadi akhir bagiku, bukan?" Pemimpin pavilion menjelaskan, Divinity of Heaven ini setiap penggunaannya menghabiskan banyak energi. Semakin dalam yang kamu lihat, semakin besar konsumsi energi. Kadang bisa butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Lin Tian menjawab, "Aku mengerti. Terima kasih." Setelah itu, dia membuat salinan dari versi yang tidak lengkap itu satu persatu, dan memberikannya kepada dirinya sendiri untuk dipelajari perlahan di dunia cahaya. Saat Lin Tian hendak pergi setelah selesai menyalin, pemimpin pavilion berkata,
Kau langsung pergi? Butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Menurutmu, aku akan tinggal di sini selamanya? Balas Lin Tian, dan pemimpin pavilion menjawab, benar juga. Aku saja butuh ribuan tahun untuk mengerti sedikit. Tidak disangka, aku pergi dulu. Aku akan memahaminya perlahan kalau ada waktu. Setelah itu, Lin Tian pergi dari sana, dan sang pemimpin pavilion hanya bisa memutar tubuhnya dan menghilang. Saat ini, di hadapan para tetua, ada 8 murid yang terluka parah. Mo Yun bertanya dengan nada muram, kalian semua diserang oleh dia? Itu karena rebutan pil pelindung Dewa 9 putaran, kata salah satu dengan wajah penuh rasa bersalah. Mo Yun tidak mengerti, dan para tetua lain juga bingung. Tetua ke-9 mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? 8 orang itu menjelaskan semuanya, dan semua orang terkejut saat mendengar tentang pil tersebut. Master ahli penyulingan arwah tertawa, ini namanya serakah. 8 orang itu terlihat malu, sementara si penebang kayu berkata dengan kagum, anak itu pintar juga. Pintar? Itu cara curang. Tetua ke-9 tak senang, dan Mo Yun kesal, kuharap si angin dingin bisa menangkap bocah itu. Namun tiba-tiba, si angin dingin keluar lebih awal, dengan wajah serius. Mo Yun segera bertanya, bagaimana dengan bocah itu? Dia kabur ke pavilion rahasia. Jawab angin dingin, membuat semua orang terkejut. Lin Tian bisa sampai ke sana secepat itu. Master penyuling arwah tertawa puas, bagus, bagus. Penebang kayu juga mengangguk, benar, tingkat emas tapi sudah bisa masuk ke pavilion rahasia. Sangat luar biasa. Tetua ke-9 tampak tidak senang, dan Mo Yun panik, guru, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat saja aku, kata tetua ke-9, lalu menutup mata. Mo Yun tahu kalau gurunya sedang memancarkan rohnya masuk ke tempat rahasia itu. Di dalam pavilion rahasia, Lin Tian sedang bersiap untuk keluar, namun di tengah jalan, sebuah roh melesat ke arahnya. Itu adalah tetua ke-9. Dia menatap Lin Tian dengan dingin. Sebenarnya aku berniat masuk ke pavilion rahasia untuk mencarimu. Untuk apa mencariku? Lin Tian tidak menyangka kalau orang itu masuk sebagai roh, dan tetua ke-9 menyeringai, orang-orang lemah itu gagal menangkapmu, jadi aku sendiri yang akan mengurusmu. Mengurusku? Kamu terlalu percaya diri, bukan? Lin Tian menertawakan tetua ke-9. Dia pun heran, kau tidak takut padaku? Takut untuk apa? Lin Tian tersenyum, dan tetua itu berkata dingin, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Kamu? Yang ada nanti kamu malah lari terbirit-birit. Lin Tian mengejek, membuat tetua ke-9 langsung marah, kelihatannya aku memang harus memberimu pelajaran. Aku sarankan kamu mundur saja, atau kau akan menyesal. Ucap Lin Tian. Tapi tetua ke-9 malah mengeluarkan kekuatan ruang ilusi miliknya. Di ruang ilusi itu, angin berhembus dari segala arah. Lin Tian tersenyum, pengguna elemen angin, tidak buruk. Kau tahu aku pengguna angin, berarti kau tahu betapa mengerikannya aku. Tapi menurutku, tidak ada yang mengerikan. Nanti kau akan tahu. Tetua ke-9 pun mengendalikan badai di ruang itu, mengoyak segalanya. Tapi Lin Tian langsung mengaktifkan perubahan tubuh dan rohnya. Tetua ke-9 terkejut, kau tidak takut akan hancur? Lin Tian tertawa, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Lalu, bayangan Lin Tian menyebar kemana-mana, dan kuas ajaibnya membentuk rantai-rantai yang muncul di udara. Tetua ke-9 mulai merasa ada yang tidak beres, dan mencoba menghindar. Jangan lari, ejek Lin Tian. Aku bukan orang bodoh. Jawabnya ketus. Lin Tian lalu mengganti serangannya dengan energi kehampaan. Seluruh ruang dipenuhi proyektil-proyektil kehampaan yang tampak seperti bola-bola hitam besar. Setiap kali tetua ke-9 terkena satu, dia menjerit kesakitan. Sementara itu, avatar Lin Tian terus menempatkan rantai-rantai untuk menghalangi jalan keluar. Awalnya, tetua ke-9 masih bisa bertahan. Tapi lama-lama, setelah luka-lukanya bertambah parah, dia ketakutan dan membakar rohnya untuk kabur. Langsung kabur? Membosankan sekali. Lin Tian mencibir. Di luar pavilion rahasia, tetua ke-9 kembali ke tubuhnya dan langsung memuntahkan darah. Semua orang di sana kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mo Yun panik dan segera bertanya, "Guru, ada apa denganmu?" "Tidak,
Tidak ada apa-apa. Tetua ke-9 hanya bisa menahan diri, tak bisa mengaku bahwa dia masuk ke tempat rahasia untuk mengalahkan Lin Tian, tapi malah berakhir dikalahkan olehnya. Namun para tetua lainnya merasa aneh. Bagaimanapun, tetua ke-9 tadi ada di sini, tidak pergi kemanapun, tiba-tiba saja muntah darah. Saat itu, Lin Tian muncul dan tersenyum ke arah tetua ke-9. Tetua ke-9, bagaimana rasanya membakar rohmu? Membakar roh? Semua orang pun terkejut mendengarnya, sementara wajah tetua ke-9 menjadi sangat jelek. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tidak tahu? Barusan, kau masuk ke tempat rahasia dalam bentuk roh dan ingin menjebakku, tapi malah kau sendiri yang terjebak. Lin Tian menghela napas seperti kasihan. Melihat Lin Tian mengolok-olok, tetua ke-9 langsung marah, "Jangan sombong, bocah." "Sombong apa? Aku bahkan belum membunuhmu." Lin Tian tersenyum licik, sementara tetua ke-9 hanya bisa terdiam. Semua orang saling pandang, dan angin dingin menatap tajam ke arah Lin Tian, tanpa ingin segera bertarung. Master penyuling roh tertawa mengejek tetua ke-9. "Jadi begitu ya, tetua ke-9, kau pergi melakukan hal seperti itu. Kau percaya omong kosongnya?" Tetua ke-9 membentak, dan master penyuling roh berkata sambil menggeleng, masih saja tak mau mengakui. Penebang kayu mengerutkan kening. "Tetua ke-9, ini salahmu." "Salahku? Apa kalian melihat sendiri?" Tetua ke-9 bersikeras menyangkal. Master penyuling roh lalu menoleh pada kepala aula penegakan hukum, Fei Lao, "Katakan sesuatu." Fei Lao juga salah satu tetua, namun ia mengenakan topi dan jubah untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika master penyuling roh menyapanya, ia berkata dengan malas, "Tetua ke-9, meskipun kau adalah tetua, menindas generasi muda bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh para tetua." "Apa maksudmu?" Tetua ke-9 membentak. Fei Lao tersenyum dan berkata, "3 presiden telah mempercayakan aula penegakan hukum padaku, agar aku menegakkan hukum dengan adil dan menjaga aturan Akademi Jenius. Kau ingin menghukumku? Jika seorang tetua menyerang generasi muda, sesuai aturan, ia harus menelan pil penghenti kultivasi selama 10.000 tahun. Artinya, selama 10.000 tahun, dia tidak boleh berlatih, dan harus menjalani hukuman di aula penegakan hukum selama lebih dari 1.000 tahun." Wajah tetua ke-9 tampak sangat buruk. "Kau ingin memenjarakanku? Itu adalah wewenang yang diberikan oleh 3 presiden, aku hanya menjalankan tugas." Fei Lao menjelaskan. Tetua ke-9 menggertakkan gigi dengan marah, dan Mo Yun pun panik, "Kalian tidak bisa menindas guruku seperti ini." Master penyuling roh tertawa, "Gadis kecil, ini aturan Akademi Jenius. Kecuali gurumu tidak lagi menjadi bagian dari Akademi." Tetua ke-9 menatap tajam dan bertanya, "Apa maksudmu, Master penyuling roh? Kau bisa memilih keluar dari Akademi Jenius, tak pernah kembali, dan tidak menggunakan teknik apapun dari Akademi," jawab Master penyuling roh sambil tersenyum. Tetua ke-9 marah luar biasa. "Kalian memaksaku? Kau sendiri yang membawa dirimu ke titik ini." Kata-kata Master penyuling roh membuat tetua ke-9 berkata, "Baik. Mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari Akademi Jenius." Mo Yun terkejut. "Guru, kau?" Tetua ke-9 menatap Lin Tian dengan penuh amarah. "Bocah, kalau kau memang hebat, tetaplah di Akademi Jenius selamanya. Kalau kau keluar, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Setelah berkata begitu, tetua ke-9 melompat pergi, dan Mo Yun segera mengejarnya. Penebang kayu berkata, "Biarkan aku yang mengumumkannya." Fei Lao juga mengangguk, "Ayo kita pergi." Lalu mereka semua pergi, dan para tetua lain pun berpaling dan pergi satu persatu, seolah sudah terbiasa. Angin dingin menatap Lin Tian dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi. 8 orang lainnya pun juga pergi dengan wajah kesal. Situ Jinsha datang ke Lin Tian dan berkata dengan kagum, "Kau luar biasa." Lin Tian tersenyum, "Akademi Jenius kalian lebih luar biasa. Mengusir seorang tetua semudah itu." Master penyuling roh tertawa, "Akademi Jenius memang selalu punya 9 tetua. Kalau kurang 1, tinggal pilih lagi." "Memilih lagi? Kalian santai sekali, ya? Itu aturan Akademi Jenius. Yang berbakat yang tinggal. Lagi pula, masih banyak tetua lama yang setengah dewa tapi lebih suka menyepi. Jadi orang luar jarang melihat mereka."
Lin Tian tak menyangka ada begitu banyak hal tersembunyi dalam Akademi Jenius. Saat dia melamun, Master Penyuling Roh bertanya, "Apa yang kau pilih pelajari di pavilion rahasia?" "Cepat sekali kau keluar." "Aku pilih yang lebih sulit." Lin Tian tersenyum, dan Master Penyuling Roh curiga. "Oh? Apa itu?" "Rahasia." Master Penyuling Roh mencibir, "Suka menyimpan rahasia ya kau?" "Yah, aku harus pergi." Lin Tian merapikan suasana hatinya dan bersiap untuk pergi. Master bertanya penasaran, "Kau mau kemana?" "Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan." Setelah berkata begitu, Lin Tian bersiap pergi, tapi sang master berkata, "Kalau kau ingin keluar dari Akademi Jenius, sebaiknya jangan." "Kenapa?" "Nenek tuaku Jiu pasti ingin mencabik-cabikmu. Lagi pula dia sudah bukan orang Akademi Jenius, jadi tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau kau keluar, pasti mati. Rohnya sudah terluka parah, dan aku rasa dia bahkan tak bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari Kaisar." Lin Tian tersenyum aneh lalu pergi. Master Penyuling Roh hanya menghela napas, "Orang aneh." Situ Jinsha bertanya penasaran, "Guru, dia itu menakutkan ya?" "Besar, besar sekali. Kau ini kenapa belum kembali berlatih?" "Malu-maluin." Master Penyuling Roh marah, dan Situ Jinsha pun lari ketakutan. Master hanya menggeleng, benar-benar tidak mudah. Lalu ia pun pergi, sementara Lin Tian berjalan ke gerbang gunung, sampai bertemu dengan bayangan kuno. Melihat Lin Tian, Gu Suing bertanya, "Tetua ke-9, benar-benar kau usir?" "Aku yang usir?" "Iya, barusan beberapa tetua mengumumkan sesuatu. Tetua ke-9 itu guru dari Kak Mo. Aku rasa karena kau, dia pergi." Mendengarnya, Lin Tian tertawa, dia sendiri yang cari masalah, menyerangku, lalu malah kabur ketakutan setelah ditakuti beberapa tetua. "Oh, begitu ceritanya?" Lin Tian tersenyum, "Kalau bukan, menurutmu kenapa?" "Tapi aku merasa tidak sesederhana itu." Gu Suing masih ragu. Lin Tian berkata, "Kita bahas sambil jalan." "Mau kemana?" "Kembali ke kota Tang kuno, lalu ke wilayah Jiwa Laut." Ucapan Lin Tian membuat Gu Suing terkejut, "Kau mau ke wilayah Jiwa Laut?" "Iya." Gu Suing menatap Lin Tian dengan tak percaya, sementara Lin Tian terus berjalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang Akademi Jenius, tapi di sana ada seseorang berdiri. Itu adalah Angin Dingin. Gu Suing bertanya heran, "Angin Dingin peringkat pertama? Apa? Kau kenal?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Dia jenius peringkat pertama, baru 100 tahun di akademi, tapi sudah jadi yang paling hebat." Lin Tian tersenyum, dia memang hebat, tapi belum ketemu orang yang bisa membimbingnya. "Membimbing?" "Iya, sedikit bimbingan bisa membuatnya jauh lebih kuat." Lin Tian tersenyum, tapi Gu Suing memandangnya aneh, "Kau mau jadikan dia muridmu ya?" "Kau bisa lihat." "Aku pandai membaca ekspresi." Gu Suing berkata malu. Lin Tian hanya tersenyum, sementara Angin Dingin menatapnya marah, "Kau bajingan, kalau kau berani, tantang aku sekarang juga." "Menantangmu?" Lin Tian tertawa mengejek pada Han Tianfeng, "Angin langit dingin." Lalu Han Tianfeng berkata, "Ya, kau peringkat 8, aku peringkat pertama, kau harus menantangku." "Kenapa aku harus menantangmu?" Lin Tian memandang Han Tianfeng dan berkata, "Kalau kau tidak menantangku, aku akan cari kesempatan untuk menghajarmu. Tidakkah kau takut melanggar aturan Akademi Jenius?" Lin Tian tersenyum, dan Han Tianfeng langsung kesal. "Kau, selain mengancamku dengan itu, apalagi yang bisa kau lakukan?" "Aku bisa lari darimu," kata Lin Tian sambil tersenyum, membuat Han Tianfeng hampir gila. Gu Suing bergumam, "Apa kau tidak takut dia menyerangmu setelah kau memancingnya seperti itu?" "Kalau dia mau menyerang, pasti sudah dari tadi. Mungkin karena ini gerbang Akademi Jenius, dia tidak berani bertindak." Tebak Gu Suing. Lin Tian tertawa melihat Gu Suing. "Bukankah kau sudah setengah langkah menuju Dewa Zun? Masa takut padanya? Dia mencari masalah denganmu, bukan denganku. Tapi kau juga bagian dari Akademi Jenius, jadi wajar kalau kau bantu aku." Lin Tian terkekeh, dan Gu Suing mengeluh, "Kau mau jadikan aku kuliah? Bukan kuli sih, tapi jadi partner juga lumayan."
Lin Tian tertawa, dan Gu Suing ikut tertawa. Gak masalah sih. Lagi pula, kau membantuku menembus setengah langkah Dewa Zun, jadi aku merasa punya tanggung jawab melindungimu. Jangan bilang, melindungi, seolah-olah kau berutang budi. Ini bukan utang, tapi rasa terima kasih. Ya, kurang lebih miriplah, kata Lin Tian sambil tersenyum. Han Tianfeng yang dari tadi berdiri marah. Kalian mengabaikanku? Lin Tian pura-pura bingung. Oh, maaf. Aku sampai lupa kau masih di sini. Kau? Han Tianfeng hampir meledak, tapi Lin Tian mengejeknya. Kau punya kemampuan hebat, tapi otakmu kurang cepat. Kau bilang aku bodoh? Kalau tidak bodoh, kenapa kau dan yang lain tertipu olehku di tempat rahasia? Itu karena kau menipuku dengan bayanganmu. Han Tianfeng membela diri, dan Lin Tian tertawa. Oh begitu? Kau masih berani membantah? Aku bukan membantah, aku cuma ingin bilang, siapa tahu sekarang kau sedang bicara dengan bayanganku juga. Lin Tian tersenyum misterius, membuat Han Tianfeng terdiam kesal. Lin Tian pun pergi membawa Gu Suing, sementara Han Tianfeng mengikuti dari belakang. Gu Suing berkata penasaran, dia benar-benar mengikutimu. Tenang saja, dia tidak akan berani menyerang di tempat umum, apalagi saat ada kau. Kata Lin Tian percaya diri, dan Gu Suing mengangguk setuju. Benar juga. Mereka bertiga pun menuju kota dewa, berniat memakai formasi teleportasi untuk pergi. Sementara itu, di dalam hutan, Nyonya Tua Kujiu sedang memulihkan diri. Moyun, setelah menerima pesan transmisi, berkata, Guru, anak itu sudah meninggalkan Akademi Jenius. Nyonya Tua Kujiu langsung melotot. Kau yakin? Aku baru saja mendapat kabar dari orang dalam Akademi Jenius. Seharusnya benar, kata Moyun bersemangat. Kalau dia berani keluar, jangan harap bisa kembali, teriak Nyonya Tua Kujiu, dan Moyun khawatir. Tapi guru, Anda masih terluka. Aku punya banyak kenalan. Mengurus dia itu gampang. Nyonya Tua Kujiu percaya diri, dan Moyun berseru, kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo. Nyonya Tua Kujiu pun pergi bersama Moyun. Ketika Lin Tian dan dua lainnya tiba di kota dewa, mereka langsung menuju kota Tang kuno. Tapi sesampainya di sana, Lin Tian langsung merasa ada aura aneh yang mengawasinya. Dia langsung menoleh ke sebuah sudut, dan muncullah seorang wanita. Gu Suing terkejut melihatnya, tetua dari tanah suci Jiuzhou. Lin Tian bergumam, kenapa dia ada di sini? Gu Suing tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Begitu juga Han Tianfeng yang mengikuti dari belakang. Sampai akhirnya tetua wanita itu mendekati Lin Tian dan berkata, aku datang untuk melayanimu, tuanku. Lin Tian terkejut lalu tersenyum kaku, aku lebih suka hidup bebas. Oh, jadi dia juga bagian dari hidup bebasmu? Wanita itu menatap Gu Suing. Lin Tian agak ragu lalu berkata, dia temanku. Dulu aku minta bantuannya, jadi sekarang aku bawa dia. Oh ya? Wanita itu menatap Lin Tian seperti sedang menginterogasi. Lin Tian berkata, ya. Kau pikir aku akan percaya? Apa yang aku katakan benar? Wanita itu tetap tidak percaya dan terus menatap dingin. Lin Tian lalu berbisik pada Gu Suing, aku harus cari cara untuk kabur darinya. Kenapa? Tanya Gu Suing pelan. Tidak ada alasan, jawab Lin Tian dengan lemas. Lalu kau mau bagaimana? Begini saja, kau pulang ke rumahmu dulu. Aku akan kirim bayangan untuk mengikutimu. Kalau nanti aku butuh bantuan, bayangan itu akan mencarimu, kata Lin Tian. Gu Suing dengan berat hati menjawab, baiklah. Lalu mereka berdua menuju kediaman keluarga Gu, dan tetua wanita itu tetap mengikuti dari belakang. Lin Tian pun berusaha kabur dan masuk ke gang sempit. Wanita ini benar-benar merepotkan. Saat itu, muncul hawa dingin dari gang. Lin Tian menoleh dan melihat Han Tianfeng, lalu tersenyum, kau masih mengikutiku ya? Orang biasa mungkin tak bisa membedakanmu dengan bayanganmu, tapi aku bawa senjata ajaib, jadi aku tahu di mana kau berada, kata Han Tianfeng penuh percaya diri. Oh, senjata ajaib macam apa yang bisa membedakan aku dengan bayanganku? Aku tidak akan memberitahumu, katanya bangga. Ya sudah, terus saja kau ikuti aku begitu, kata Lin Tian, lalu berjalan lagi.
Han Tianfeng mendengus, aku akan terus mengikutimu sampai kau menantangku. Kau gigih sekali. Lin Tian menghela napas, lalu terus berjalan sampai tiba di gerbang keluarga Fang. Kau siapa? Tanya penjaga gerbang, tapi Lin Tian tersenyum, aku teman tuan rumah kalian. Tuan rumah? Iya, tolong kabarkan kalau Lin Tian datang. Penjaga bingung tapi tetap memanggil tuan rumah. Tak lama kemudian, pemilik rumah Fang datang sendiri dan menyapa dengan hormat, Tuan. Bagaimana? Ada kabar? Tanya Lin Tian yang hendak meninggalkan kota Tang kuno. Tuan rumah Fang melirik sekeliling dan berkata, ikut saya. Lin Tian langsung mengikutinya, begitu juga Han Tianfeng. Karena mengira Han Tianfeng adalah temannya, para penjaga tidak mencegahnya. Lin Tian tidak banyak bicara, tapi pemilik rumah Fang penasaran, Tuan, siapa orang ini? Oh, teman dari Akademi Jenius. Kata Lin Tian dengan senyum, tapi Han Tianfeng menyela, aku bukan temannya. Pemilik rumah Fang jadi canggung, tapi Lin Tian menenangkan, tenang saja, dia memang suka begitu. Jangan dipikirkan. Pemilik rumah Fang mengira mereka hanya bercanda, jadi dia lanjut berjalan dan berkata, ada sedikit kabar, mau dengar? Katakan. Di sini tidak aman, kita harus bicara di tempat sepi. Kata tuan rumah itu hati-hati, dan Lin Tian penasaran, kenapa? Apa ada yang mengawasi kalian? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?